Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan atas pemeliharaan hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kalau sebentar kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus akan menolong sehingga kami diberi pengertian yang benar untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah kebangkitan Yesus membawa kehidupan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 3-10. Demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudaraku, berita tentang kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga merupakan sebuah fakta. Kebangkitannya ini merupakan penggenapan dari apa yang Kristus sendiri sampaikan di hadapan murid-murid saat itu di Galilea. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Saudaraku, peristiwa kematian Kristus di kayu salib menjadi puncak kesukaan besar bagi seluruh pemimpin Yahudi, yaitu imam besar, ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan rakyat kebanyakan. Itulah sebabnya begitu mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Kristus, mereka pun kelabakan dan mencari cara bagaimana supaya berita tersebut tidak sampai menyebar kemana-mana. Mereka pun memberi sejumlah uang kepada para prajurit agar mau tutup mulut. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Namun, meski demikian, kabar kebangkitan Kristus tetap tersiar kemana-mana. Uang tutup mulut tidak mampu membeli kebenaran bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kebangkitan Kristus ini sebagai penegasan bahwa Ia adalah kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan. Kehidupan yang bukan hanya sekedar hidup, melainkan kehidupan kekal. Karena Kristus telah bangkit, maka setiap orang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sangat disayangkan, tidak semua orang mau percaya kepada Kristus. Bahkan mereka tetap menganggap
bahwa Kristus itu tak lebih dari manusia biasa, bukan Tuhan. Kini semua pilihan dan keputusan ada di tangan kita masing-masing. Mau beroleh kehidupan yang kekal atau mengalami kebinasaan kekal. Kristus sudah menegaskan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, pesan Tuhan pagi ini untuk kita semua adalah Kristus bangkit adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Percayalah kepadanya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah yang Tuhan beri kepada kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan kami percaya kepadamu, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membawa kehidupan. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada pengharapan, ada sukacita, karena Yesus telah bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.